Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih boleh hadir di acara pada saat siang hari ini. Saat ini kami sangat berbahagia sekali memiliki Bapak Ibu hadir dan juga khususnya panelis yang kami hormati pada saat yang boleh hadir. Tadi sudah di-introduce oleh MC. Terima kasih sekali lagi untuk sesuai dengan urutan tempat Pak Alvin Cahyadi, VP of Investment dari AC Ventures, terima kasih untuk hadir. Kemudian ada Pak Edwin Purwandensi, Senior Manager Digital Infrastructure and Security Telkom Digital Business, terima kasih Pak. Kemudian ada Pak Gary Kung, the Partner Vertex Ventures Southeast Asia and India. Itu Pak ya. Terima kasih Pak Gary untuk kehadirannya pada saat ini. Saat ini kita coba untuk diskusi ringan gitu ya, dari poin-poin pembicaraan yang mau kita angkat melihat perkembangan efek digital di Indonesia, kemudian juga impact-nya terhadap beberapa faktor ekonomi ataupun juga startup yang akan muncul yang sudah muncul pada saat ini, kemudian apa yang menjadi tren ke depan dan kendalanya. Mungkin kita akan membahas seputar di sana yang akan menjadi diskusi kita, kurang lebih seperti itu. Jadi nanti ada beberapa hal yang kita boleh diskusikan. Semoga makan siang Bapak boleh baik tadi ya, supaya nggak terlalu pusing saat ini, maksudnya nggak terlalu nervous buat kita semua juga. Kita akan mulai pada saat ini. Yang pertama, izinkan saya untuk memulainya, ini pertanyaannya untuk ketiga-tiga bapak-bapak ini ya, untuk ketiga-tiganya. Saya akan mulai. Yang pertama, Southeast Asia dipandang sebagai wilayah yang menarik ya, karena potensi pertumbuhan ekonominya. Apakah pandangan ini menjadi berubah dengan adanya global downturn yang saat ini dialami, yang kabarnya juga sedang terjadi pada saat ini? Kita mau coba lihat perspektif dari masing-masing bapak-bapak di sini. Mungkin kita bisa mulai dari susunan kursi dulu. Pak Alvin, silakan. Tes. Oh, jalan. Oke. Iya, mungkin untuk menanggapi statement tersebut ya, sebenarnya apakah sebenarnya global downturn itu mempengaruhi perspektif kita terhadap potensi di Southeast Asia? Sebenarnya mungkin lebih dari segi, sebenarnya marketnya masih sangat besar, kita masih sangat optimis. Terutama aku kalau Southeast Asia nggak terlalu hafal angkanya ya, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal Indonesia particularly, Q2 kita masih grow GDP kita sekitar 5,7%, Q3 masih 5,2, Q2 5,4%, Q3 di 5,7%. Terus kemarin baru keluar juga reportnya bahwa Southeast Asia secara internet ekonomi juga continue to grow. Sebenarnya pada dasar, dan untuk dari segi funding pun, dari segi investasi H1 2022 turun dibandingkan dengan H1 2021, tapi mungkin masih lebih tinggi daripada 2019-2020. Artinya apa? Optimisme terhadap negara di region Southeast Asia dari segi investasi, digital ekonomi, atau mungkin secara fundamental ekonomi, secara garis besar mungkin masih terlihat positif indikatornya. Tentu kita tidak bisa bilang tidak akan ada impact dari global downturn, terutama karena kan Fed rate kemarin baru naik sekitar 75 basis point, terus juga lagi ada krisis energi di Eropa, China lagi memasuki lockdown kedua, jadi pasti akan ada supply disruption juga, ada economic disruption secara global, pasti akan ada impactnya, tapi mungkin kalau kita lihat juga on the flip side, sebenarnya di Southeast Asia itu di tahun 2022 aja first half ada mungkin sekitar $3,5 billion yang di fundraise untuk investasi di teknologi di Southeast Asia. Ini termasuk dari fund-fund ternama seperti Sequoia, Accel, seperti juga Sequoia, Accel, what else fundraise last year? Insignia, AC Ventures, right? I think sebenarnya masih lumayan positif lah outlook-nya. Oke. Terima kasih Pak Alvin. Dengan adanya downturn, betul ada beberapa percikan-percikan yang akan memberikan pengaruh, tapi tetap ada suatu tendensi positif ya untuk kedepannya. Thank you Pak Alvin. Kita lanjut ke sesuai dengan urutan kursi. Pak Edwin, insight-nya? Baik, saya coba lihat insight lain ya. Jadi Southeast Asia itu kan salah satu kelebihannya adalah jumlah penduduknya, gitu ya, jumlah penduduknya, populasinya. Nah, jadi di berbagai konteks perubahan yang ekstrim, terutama ekstrim negatif gitu ya, terjadi penurunan untuk berbagai hal, itu penduduk dengan negara dengan jumlah penduduk besar itu biasanya selalu punya exit point yang menarik gitu ya. Kan dalam berbagai krisis di Indonesia di zaman sebelumnya itu selalu ada exit point UMKM atau SMI itu bertahan. Nah, di balik UMKM dan SMI ini kan people ya. Nah, sebenarnya makanya setiap kali terjadi perubahan ekstrim seperti ini,
ada kebijakan apa yang bisa dilakukan untuk mengenrich people-nya. Nah kalau terjadi berkali-kali sebenarnya kan kita punya waktu untuk ngetes berkali-kali gitu ya, people-nya mau diapakan. Kita lihat ini contoh yang sudah terjadi real dalam 5 tahun terakhir itu tenaga kerja IT dari India itu kan makin mahal gitu ya, makin mahal. Kenapa? Karena diekspor kemana-mana atau diimpor dari mana-mana termasuk ke Indonesia misalnya. Nah ternyata Pakistan dan Bangladesh itu 5 tahun terakhir mencuri ranking ya di 5 besar internet worker. Nah ini kan people, jadi kalau kondisi Southeast Asia dengan kelebihan people-nya itu bisa dimanfaatkan, kita bisa copy paste apa yang terjadi di India dan di Bangladesh dan Pakistan. Jadi saya rasa downturn-nya pasti ada, efek downturn-nya pasti terasa gitu ya. Tapi kita lihat efek positifnya, bisa nggak kelebihan yang ada di Indonesia atau di Southeast Asia khususnya umumnya gitu ya, itu dimanfaatkan untuk justru leverage mereka jadi potensi baru. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Edwin. Jadi ngelihat dari sudut insight yang berbeda, downturn, yes, there is an efek potensial di sana. Tapi di sisi tipikal Southeast Asia yang jumlah populasi menjadi suatu keunggulan, khususnya Indonesia mungkin ya, bagaimana supply untuk tenaga kerja yang butuh talents yang cukup bagus sudah mulai laku habis, kesempatan buat Indonesia sendiri juga untuk memanfaatkan momentum tersebut kurang lebih. Kita lihat kesempatannya seperti Pak Edwin ya. Thank you Pak Edwin. Lanjut ke Pak Gary Kung. Ya, sebetulnya saya setuju dengan Pak Alvin dan Pak Edwin secara keseluruhan ya. I might add mungkin dari sisi venture investment, it has declined a little bit. Tapi kalau you look at the data based on some sources lah ya, there's an increase in earlier stage deals versus mungkin later stage deals karena ya faktor ekonomi sekarang gitu ya. Tapi menunjukkan bahwa ya in general investor sentiment masih quite positive and cautiously optimistic lah, especially for venture investment in the earlier stage deals. But other than that, I totally agree. In general, I think people are still cautiously optimistic. Yeah. Oke, tadi Pak Gary, itu suatu kabar yang cukup penting juga tuh, adanya masih sentimen positif, khususnya di negara South Asia dan khususnya lagi di Indonesia. Sehingga kita bisa ada satu insight ya untuk ke depan potensi yang lebih positif lagi. Terima kasih Bapak-Bapak untuk pertanyaan pertama yang boleh dijawab dengan sangat insightful sekali. Saya akan lanjut ke pertanyaan kedua yang ini dikhususkan untuk Pak Edwin dari Telkom DBT dan untuk Pak Alvin dari AC Ventures. Oke, saya coba bacakan di sini. Digitalisasi berlangsung dengan kecepatan tinggi di negara-negara salah satu seperti Indonesia. Ya, salah satu faktornya penyebabnya adalah pandemi. Ya, 2-3 tahun kemarin menjadi suatu momentum untuk mempercepat segala sesuatu untuk menjadi digital. Seperti apa transisi digital bagi masyarakat Indonesia, khususnya di bidang-bidang utama gitu ya, dalam 24 bulan terakhir ini. Dan bagaimana hal itu mempengaruhi tren ekonomi di pasar domestik. Jadi insightful-nya seperti apa? Bisa dimulai, mulai dari Pak Edwin dulu, tukeran juga gak apa-apa Pak. Silakan Pak Edwin. Baik, ya Telkom salah satu yang merasakan keuntungan sebenarnya ketika pandemi kemarin. Maksudnya keuntungan tidak merasakan dampak yang besar, tapi sebaliknya melihat peluang baru gitu. Nah konteksnya karena memang terjadi perubahan kebutuhan ya dengan secara cepat dari sulitnya bertemu secara fisik, maka muncul kebutuhan untuk bertemu secara online. Jadi pasang baru layanan-layanan internet itu justru meningkat sangat pesat gitu. Nah apa yang kemudian berubah karena digitalisasi apa yang kemudian ikut dalam perubahan akibat pandemi ini, yaitu pertama digitalisasi cara bekerja gitu ya. Jadi yang tadinya harus fisik menjadi online. Tapi gini, ada yang penting dilihat dari konteks perubahan akibat pandemi ini atau digitalisasi akibat pandemi ini, kulturnya dibangun nggak selama kemarin 24 bulan katakanlah digitalisasi terpaksa gitu ya. Katanya kan CDIO yang paling sukses adalah pandemi kemarin ya, karena dia berhasil mendorong digitalisasi terjadi secara cepat. Kalau kulturnya nggak dibangun, begitu selesai, kan lucu ya waktu masuk ke pandemi, kita state ada new normal. Ini begitu mau pandemi selesai, new normal lagi, tapi new normalnya kembali ke sebelumnya. Nah ini
Karena apa? Kulturnya belum berubah gitu ya. Tanpa pandemi, kesulitan digitalisasi atau transformasi digital seperti sering disampaikan Pak Presiden ya, itu juga di kultur. Jadi kalaupun tidak ada pandemi, kesulitan melakukan transformasi digital itu ada di kultur. Nah, ketika pandemi mempercepat itu, tetap problemnya adalah kultur. Kalau kulturnya tidak berubah, selesai dari pandemi ini, semua akan seperti setback lagi ke yang lama gitu ya. Jadi kembali saya resume, yang terjadi secara cepat adalah perubahan cara bekerja ya, karena kan orang tetap harus bekerja selama pandemi, maka dia mencari jalan supaya pekerjaannya tetap, mencari penghidupannya tetap, tapi dengan cara yang berbeda. Nah, kemudian banyak pihak merasakan dampaknya. Oh, kebetulan sambungan internet jadinya naik, maka perusahaan-perusahaan telekomunikasi mungkin merasakan kenaikan, perusahaan video conference online merasakan kenaikan. Tapi kemarin juga begitu mulai surut juga gitu ya. Nah, makanya lagi-lagi kultur. Kenapa ada kultur baik yang terjadi selama perubahan tadi? Kalau bisa dijaga dengan kultur, maka pada saat pandemi sudah selesai, kultur itu tetap dipakai. Misalnya apa? Bagaimana membalance antara kapan online, kapan fisik, sehingga efisiensi terjadi, speed juga terjadi. Gitu. Baik, terima kasih Pak Edwin insight-nya. Jadi memang khususnya the way people doing business, the way people interaction, bahkan kalau saya boleh ambil data dari Badan Pusat Statistik 2021 tentang telekomunikasi, saya ambil beberapa seminggu lalu tepatnya. Kalau dari yang tahun sebelumnya sangat signifikan untuk digital model bisnis, entah itu juga transaksi keuangan ataupun pengutilisasian internet. Tetapi 2021 masih tetap tinggi, tapi memang tidak lagi setinggi di tahun sebelumnya. Apakah itu menjadi satu hype yang akan turn down? Yang tadi kalau Pak Edwin bilang, bagaimana menjaganya, tetap menjaga suatu habit atau kultur yang sudah efektif itu tetap bisa dimanfaatkan. Sebenarnya ke sana ya arahnya ya. Terima kasih Pak Edwin. Pak Alvin? Ya, mungkin kalau saya sharing sedikit data ya, tahun 2021 kan sebenarnya kalau kita ngomongin soal COVID, sebenarnya dampak terbesar adalah lockdown, restriction, physical distancing, dan lain-lain. Banyak aktivitas fisik jadi tidak bisa. Seperti yang dikatakan Pak Edwin, sebenarnya yang kita lihat bahwa itu mendrive orang-orang untuk crossing the trust gap sebenarnya. Sehingga kalau kita lihat di Southeast Asia secara general, mungkin 60% dari pengguna digital consumers baru di tahun 2021, 60% itu dari non-metro. Non-metro maksudnya apa? Itu adalah region-region yang sebenarnya bukan kota-kota besar. Jadi kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia particularly tahun 2021 itu yang terjadi adalah banyak mungkin UMKM yang biasanya bergantung dengan aktivitas fisikal dan dulunya tidak percaya untuk mentergantungkan aktivitas bisnis mereka terhadap platform digital, jadi dipaksa untuk menggunakan platform digital sebagai means of survival. Jadi dan yang lebih bagusnya lagi adalah meskipun lockdown sudah diangkat, tapi karena selama masa lockdown ini mereka jadi kenal dengan platform digital, mereka nyaman, sehingga lockdown diangkat pun ternyata masih sticky berdasarkan datanya. Kalau nggak salah, pokoknya masih lebih tinggi lah daripada pre-lockdown. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngeliat di 2022, lebih lanjut, jadi kan 2 tahun setelah COVID ya, sebenarnya ya growth-nya makin signifikan lagi kan. Kayak kemarin digital payment mungkin sekarang di 266 billion, ya kan. Terus kalau kita ngomongin soal e-commerce mungkin di sekitar 50 to 60 billion dollar right now. Indonesia internet economy 77 billion dollar, growing 13% CAGR compared to like last year. And I think kita one of the fastest in the region. Soalnya juga mungkin kita consistently kalau kita lihat secara data, Indonesia internet ekonomi nomor 1 terbesar di Southeast Asia, nomor 2, 3, 4 combine itu mungkin baru equivalent dengan Indonesia secara ukuran. Jadi COVID sebenarnya dampaknya lumayan positif sih, dan yang penting orang nyaman sekarang. Oke, terima kasih Pak Alvin. Insight dari perilaku, kemudian dari kondisi lockdown, akhirnya mempengaruhi ya cara kerja dari masing-masing, tapi dengan potensi yang ada tersebut membuat kinerja gairah itu tetap menjadi positif. Lihat dari arah sana ya, walaupun dari kondisi-kondisi itu mengubah, tapi dari data-data yang ada tersebut, digital business is growing still. Terima kasih Pak Alvin untuk insight-nya. Saya lanjutkan di sini untuk pertanyaan selanjutnya, ini khusus untuk Pak Edwin nih. Secara khusus pertanyaannya adalah, bagaimana potensi digitalisasi daerah suburban dan rural? Ya, tadi udah disebut juga ya sama Mas Alvin bahwa yang
di katakanlah luar kota itu atau luar kota besar itu juga tumbuh signifikan selama pandemi ini. Apalagi mereka mungkin punya isu yang lebih besar daripada yang di kota ya. Kalau yang di kota itu kan penduduknya masih cukup padat, bagaimanapun interaksi masih terjadi. Tapi begitu ke pinggir sedikit itu interaksi makin kecil gitu ya, ditambah dengan keterbatasan pergerakan fisik pada saat itu. Akhirnya mereka mulai mencoba mengakses cara-cara lain, terutama pada saat itu kan banyak juga lembaga-lembaga LSM gitu melakukan pelatihan, melakukan pencerahan lewat online gitu. Mereka terpaksa ikut gitu. Nah dari situ mereka terpacu untuk mulai belajar itu. Dan karena sebenarnya tingkat pendidikan kalau katakanlah di sebagian besar di Indonesia ini sudah tidak terlalu jauh gapnya ya, maka ketika muncul cara belajar atau cara kerja baru ini relatif adopsinya juga cepat gitu ya. Dan tapi dipicunya sih lebih kepada tadi ya, karena mereka tetap harus hidup, harus cari makan gitu kan ya. Maka itu men-trigger mereka untuk mempelajari atau mengadopsi secara cepat perubahan yang terjadi. Nah jadi pada saat kemarin itu kalau di datanya kami dari data aktivasi akses internet itu merata ya di seluruh daerah, merata percepatannya. Tapi kalau dibandingkan sebelumnya maka di daerah perbatasan ini justru bukan di daerah perbatasan sih ya, tapi di daerah yang non ya, tadi suburban dan sebagainya itu meningkat dengan sangat cepat. Biasanya dipaket dengan layanan-layanan tambahan untuk tadi wirausaha dan sebagainya gitu. Jadi ini peluang yang bagus, tapi sekali lagi pertumbuhan ini harus dijaga dengan insentif dalam tanda kutip lain gitu ya, berupa misalnya bersamaan dengan masuknya mereka ke dunia internet, maka diberikan cara yang mudah untuk mengakses modal, untuk mengakses pelatihan-pelatihan yang membuat mereka bisa mengeksekusi ide-ide wirausahanya gitu Mas. Nah kemarin dalam konteks pandemi saat semangatnya lagi di titik maksimal gitu ya, nah itu lumayan terdorong untuk melakukan hal itu. Sekarang yang perlu dilakukan adalah menjaga momentumnya tadi gitu ya. Mereka sudah mengenal akses internet, mungkin ketika bertemu dengan kondisi fisik juga sudah mulai bisa berinteraksi, harus ada change management agar mereka tetap bisa mengelola aktivitas online-nya, tapi juga kemudian bisa mengakses sumber-sumber atau peluang-peluang yang fisikal. Karena biar bagaimanapun di suburban ini kondisi internetnya belum sebagus yang di kota gitu ya, secara kualitas dan sebagainya. Jadi mereka pasti akan masih menghadapi di mana mereka harus mengkombinasikan antara beraktivitas di online dengan di fisik. Itu mungkin seperti itu. Terima kasih Pak Edwin. Jadi kalau boleh dirangkum sedikit, kalau untuk adopsi penggunaan yang paling standar dulu adalah koneksi ke internet, sama-sama mengalami percepatan yang signifikan. Kemudian yang harus diperhatikan adalah bagaimana pemanfaatan koneksi yang sudah ada di urban dan daerah rural tersebut, ada suatu hal yang membantu mereka untuk boleh mempercepat ataupun memanfaatkan lebih baik dengan adanya insentif apapun itu, karena banyak sisi yang mendukung, entah itu pendidikan, komersial, dan tentunya bagaimana membuat mereka agar lebih punya insight lagi untuk melakukan lebih banyak di situ kesempatannya. Terima kasih Pak Edwin. Baik, teman-teman masih semangat ya? Kita masih ada sekitar 113 pertanyaan lagi. Oh enggak, tinggal beberapa lagi. Jadi silakan enjoy diskusi pada saat ini. Kalau saat ini saya langsung khusus Pak Gary. Pertanyaannya adalah, menurut observasi Bapak, indikator ekonomi apa yang sedang terjadi di Indonesia dan upaya inovasinya? Indikator ekonomi apa yang sedang terjadi gitu ya di Indonesia khususnya, dan kemudian upaya terhadap inovasinya terhadap indikator tersebut. Oke. Mungkin my perspective dari I guess sisi apa ya, as an investor kali ya. What kind of economic indicator gitu ya? Bingung juga jawabnya apa ya. I guess in general, consumption, GDP and all that stuff. We also look at investment amount in Indonesia. What can that affect the, I guess, innovation gitu ya? Innovation. Good question. Mungkin kalau saya boleh I would say, yeah.
Ya, beberapa indikator ekonomi kan selain GDP, kemudian tenaga kerja, adopsi pengangguran berkurang, kemudian Nah, yeah, edukasi hal seperti itu. I guess what's important adalah jadi a lot of our investment revolves around selling on a B2B level and a B2C level kan. So obviously this whole macroeconomic situation is affecting people's willingness to buy and purchasing power. Inflation's going up, rising fuel costs. And all that, and that's a concern karena then cost of logistics, things that would contribute to your variable cost itu rata-rata naik gitu ya, dan itu bisa menjadi suatu problem because usually startups when they start early, they're still spending a lot of money, right, to establish their brand, their business and all that. Jadi if your variable costs go up, ya on a unit economic basis, you're actually not making money. So that can become a problem. And kalau kayak begitu, dari sisi investor juga saat ini mungkin lagi, as I mentioned, cautiously optimistic. Jadi there's money on the sidelines, but they're not necessarily very aggressively going into the market right now or chasing deals, right? Jadi as a startup or as a company, you got to be careful because then that means it'll be harder, it'll be longer for you to actually raise money from investors. And if that's the case and continued variable costs go up, dari sisi demand, people have less money, less disposable income and purchasing power to purchase your product, then you got an issue. Yep. Because then you're essentially burning more money, but you cannot raise money to cover that. So that becomes an impediment. Jadi justru memperlambat adanya new startups and therefore ya inovasi baru to look into existing industries lah. Maybe I answer your question from that angle nih Pak. Oke, terima kasih Pak Gary. Itu tadi saya ambil salah satu yang cukup di take note, harder and longer. Itu menjadi suatu pemikiran yang saat ini memang harus dipikirkan untuk banyak startup khususnya ya. Pada saat inovasi itu menjadi suatu hal trigger utama pada saat akhirnya kemampuan daya beli, kemudian market yang tepat apa yang mau ditawarkan itu menjadi pemain cukup penting sekarang. Sehingga akhirnya bagaimana startup boleh tetap mempertahankan dirinya, memanfaatkan inovasi tapi juga tidak lupa market positioning yang ada untuk tetap bisa mendapatkan tempat untuk bisa bertahan lebih jauh gitu ya. Makanya ada bapak-bapak seperti Pak Alvin dan Pak Gary saat ini yang khususnya mempunyai peran cukup penting ya bagi para startup untuk tetap bantu tetap survive di situ. Terima kasih Pak Gary. Baik, saat ini saya lanjut untuk pertanyaan berikutnya yang ini untuk khusus para ventures untuk Pak Alvin dan juga Pak Gary. Pertanyaannya adalah sebagai investor atau akselerator atau mitra ekosistem di bidang atau industri mana yang Anda bayangkan inovasi memiliki dampak paling besar di Indonesia? Seperti itu. Mau mulai dari Pak Alvin dulu? Oke, Silakan. saya mulai deh. Jadi kalau misalnya kita lihat tahun 2022 setengah di Indonesia mungkin sekitar $3 billion deployed dari investment. Dari $3 billion ini 1,5 billion sebenarnya di financial service fintech ya. Tapi kalau kita ngomongin dan sebenarnya menurut saya maka dari itu mungkin kalau dari perspektif saya tentu akses keuangan, financial technology akan continue to be one of the most needed innovations in this country. Karena juga kalau kita ngelihat secara makro, 81% of Indonesian populations are basically underbanked or unbanked right now. Although I think in the past couple years we've seen a lot of the P2P lendings disbursing huge amount of capital into the market. I think in 2021 we disbursed about 11 to 12 billion. But then again, if we reflect on the gap that was promoted by OJK, it's about 70 to 100 billion dollar, and therefore the gap is still huge. Primarily the investments, the P2P lending is disbursing to Java Island. Outside Java remains to be untapped, right? Jadi sebenarnya financial technology berkembang, tapi untuk bisa mencapai tingkat pemerataan yang optimum itu masih sangat jauh. Coupled with that, sebenarnya dari segi e-commerce dan logistics. Kalau misalnya kita ngomongin soal e-commerce, tentu sekarang kita kayak saya bilang tadi, e-commerce sekarang 50 to 60 billion dollar. Tapi kalau kita ambil perspektif secara GDP, mungkin itu kita kan 1,2, 1,4 triliun US dollar ya. Itu masih mungkin sekitar ya less than 10% lah of the entire economy of Indonesia. Sedangkan mungkin kalau kita lihat di Amerika, top 10 market cap di indeks mereka semuanya perusahaan teknologi. Apple, Alphabet, and all that, right? Alibaba mungkin included di sana. Jadi maksudnya sebenarnya peranan e-commerce masih banyak juga untuk bisa berkembang, terutama untuk mungkin tier 2, tier 3.
Tapi e-commerce juga harus didampingi dengan logistik karena perpindahan barang harus didukung dengan perpindahan untuk ability to essentially move the goods, right? Terutama kalau kita reflect Indonesia itu adalah island country, challenges logistik kita tentu lebih sulit dibandingkan dengan negara-negara lain yang mungkin sering kita gunakan sebagai benchmark, yaitu India dan China. So therefore I think generally fintech, e-commerce, and logistics sekarang kalau misalnya ada emerging sectors yang mungkin saya bisa share sedikit lebih dari arah green tech ya, jadi kayak cleaner air, carbon credit and all that. I think Indonesia baru announce lagi testing carbon exchange mechanism, I think baru di Oktober kemarin di announce, dan juga mungkin baru keluar ya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan peraturannya nomor 21 November tahun 2022 kemarin soal carbon trading punya regulations. Jadi I think Indonesia bakal ada momentum di sana. This is similar to P2P lending maybe 2016, 2015 when basically the regulators just started to make a regulations in order to regulate it. Jadi mungkin those what I can share lah right now. Oke, terima kasih Pak Alvin. Pak Gary, saya lanjutkan, silakan. Yeah. In general, I agree. I think several sectors that we like to see in Indonesia includes internet retailing, right? One of the examples that Pak Alvin already mentioned. This can cover anything from e-commerce, social commerce, live commerce, or whatnot, or direct-to-consumer businesses. So that's still quite. There's a lot of innovation and subsectors di bawah situ. Another big area again is fintech. Fintech is a bucket term that covers a lot of things. Can go, P2P lending, you can go consumer finance, you can go buy now, pay later, or like save now, buy later, and whatnot. So itu inovasinya juga masih banyak. I mean, a lot of Indonesia is still underserved, underbanked. So there's a lot of room for growth in terms of financial literacy and outreach. I think logistics is also an interesting area yang obviously is important because of the nature of our country. So I totally agree with that. Other things that we've seen and we've invested also includes potentially agriculture. So there are certain things that can optimize supply chain and distribution within those markets. You can look into education and also healthcare. So there are quite a number of major sectors, I suppose, di Indonesia yang banyak ya tadi pertanyaannya innovationnya gitu ya. And I think that could be a little bit different than like a market, for example, like India. We have an office there as well. Nah di sana mungkin there's a little bit more software solution and like SaaS for B2B businesses, whereas di sini mungkin kurang banyak gitu ya. And then also misalnya in Singapore, there are a lot more deep tech solutions. So things that cover cybersecurity. Potentially we looked at company doing quantum computing, right? I mean, there's no way that's going to exist here in Indonesia because of the, I guess, limitation of infrastructure, human resources, and all that. Regardless, I would say Indonesia has a lot of tech-enabled business rather than pure technology solutions that we've seen in more developed countries. So let's put it that way. But regardless of that, I think the opportunity is still there and it's still quite sizable despite of what I said. Yeah. Oke, terima kasih Pak Gary. Kita dapatkan banyak insight tadi ya dari Ventures mengenai apa yang bisa dikerjakan pada saat ini. Sayangnya karena keterbatasan waktu, kita sudahi dulu untuk pertanyaan untuk sesi saat ini dan cukup banyak yang bisa kita sampaikan. Jadi sekali lagi, terima kasih Pak Alvin Cahyadi, VP of Investment SC Ventures, Pak Edwin Purwandesi, Senior Manager Digital Infrastructure and Digital Business, dan Pak Gary Kung, Partner Vertex Ventures Southeast Asia and India. Semoga sesi ini boleh bermanfaat dan buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.